Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra tarbiyah wa tasfiyah wa tazkiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, malam 10 terakhir dari Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan di dalam menjalankan segala ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan untuk senantiasa istiqomah di dalam mengisi akhir Ramadan ini dengan berbagai ibadah-ibadah yang terus kita lakukan. I'tikaf, tilawatil Quran, bersedekah, berbagai kegiatan-kegiatan amal soleh yang lainnya, yang mudah-mudahan kita berharap semuanya di malam-malam mendatang kita akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan sebagaimana tadi disebutkan oleh pembawa acara, yaitu Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan untuk mendidik terutama ruhani kita, di dalam kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita semuanya adalah makhluk ruhaniyah yang diberi tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditarbiyah, untuk belajar menuju kepada takwanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sering dikutip oleh para mubaligh, oleh para kiai, para ajengan tentang ayat Quran kewajiban saum, pada intinya adalah saum yang kita lakukan ini adalah metode tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk umat kita saat ini tetapi juga umat-umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Inilah yang menjadi esensi pokok bahwa tarbiyah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini, yang siangnya kita diperintahkan untuk saum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, diperintahkan untuk kita menahan lapar, haus, dan juga hubungan suami istri, dan juga yang membatalkan sholat. Begitupun kita diperintahkan untuk menahan segala sesuatu yang sifatnya akan membatalkan pahala puasa kita. Malamnya kita diperintahkan untuk tarawih, qiyamul lail, untuk mengisi i'tikaf di masjid-masjid, terutama di akhir Ramadan ini kita menyongsong Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sekali lagi dalam kerangka kita bahwa bulan ini adalah bulan tarbiyah, kita semuanya menyadari bahwa kita
ingin bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik kita untuk mendidik jiwa kita, mendidik ruhani kita di dalam kita menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setidaknya tarbiyah yang dilakukan dalam Ramadan ini sebagaimana tadi disebutkan bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah, tentu terkait dengan multidimensi yang menjadi pendidikan di dalamnya. Yang pertama, yang paling utama tentu saja adalah tarbiyah imaniyah. Di dalam Al-Baqarah 183 yang tadi disebutkan bahwa perintah untuk saum Ramadan ini adalah perintah kepada mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang merasa punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini menjadi satu tarbiyah bagi kita semuanya untuk terus menguatkan iman kita. Ketika di dalam saum kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita semuanya. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam kehidupan ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Yang kedua tentu saja adalah bulan Ramadan adalah tarbiyah ruhiyah. Bagaimana Ramadan menjadi madrasah ruhaniyah kita di dalam mendidik ruhani kita, ruh kita, terutama di dalam mendidik bagaimana kita menyadari bahwa kita sejatinya adalah ruhani yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saum, kita dididik untuk muraqabah. Ketika kita saum, kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah berani meskipun kita sendirian di dalam kamar, di dalam rumah yang tidak ada orang. Kita tidak mungkin berani untuk berbuka sedikit setetes air pun di dalam kamar kita, karena kita merasa bahwa kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini, rasa ihsan ini mudah-mudahan menjadi tarbiyah bagi kita semuanya, bahwa pengawasan Allah senantiasa melekat kepada kita semuanya. Yang jadi pertanyaan besar kita adalah ketika dalam saum kita merasa bisa diawasi oleh Allah, tapi kenapa di dalam keseharian kita di luar itu kita seolah-olah tidak pernah merasa bahwa Allah melihat kita? Inilah yang menjadi tantangan kita semuanya, bahwa tarbiyah ruhiyah yang menjadi esensi puasa akan terus kita istiqomahkan di dalam kehidupan di luar Ramadan sekalipun. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah tarbiyah khuluqiyah. Tentu saja ini menjadi bagian terpenting dari tarbiyah dalam Ramadan ini, yaitu bagaimana mendidik akhlak kita, bahwa puasa ini adalah junnatun, adalah tameng, yaitu tameng bagi kita untuk senantiasa menjaga diri dari berbagai hal-hal yang sifatnya keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Tentu tarbiyah ini mendidik kepada kita semuanya bahwa puasa mendidik kita untuk sopan santun, kesadaran, menjaga lisan dan berbagai sifat-sifat kebaikan atau mahmudah yang lainnya. Yang keempat adalah tarbiyah jasadiyah, pendidikan badan kita, fisik kita. Kita dilatih untuk mengurangi makanan, untuk mengurangi asupan minuman dari 11 bulan yang telah berlalu, yang kemudian kita diperintahkan untuk mengosongkan perut kita dari makanan minuman selama 1 bulan penuh. Makanya kemudian ada ungkapan mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ungkapan ini tentu saja kemudian secara kedokteran membuktikan bahwa puasa salah satu dari wasilah dari kita untuk bisa sehat dalam kehidupan ini. Yang kelima adalah tarbiyah aqliyah atau fikriyah. Tarbiyah
untuk pendidikan akal kita. Ramadan menghendaki kita untuk senantiasa terus belajar, mengkaji kembali berbagai keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, As-Sunnah, dan berbagai warisan-warisan para ulama di dalam sejarah umat Islam yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai ilmu untuk kembali untuk menjadi orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu, yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah puasa mengajarkan tarbiyah ijtimaiyah, yaitu pendidikan sosial kita. Puasa melahirkan solidaritas, melahirkan empati kepada yang lain, memahami penderitaan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita bisa merasakan ketika kita puasa betapa kita merasa mereka yang tidak bisa makan, mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yang harus kita bantu di dalam kehidupan ini. Yang ketujuh adalah tarbiyah maliyah, yaitu pendidikan tentang maliyah kita, tentang ekonomi kita. Kita dididik untuk senantiasa bisa berbagi, bahwa yang ada di dalam harta kita ada hak-hak orang lain, ada kewajiban kita, baik itu zakat maupun yang sifatnya sunnah, yaitu infak maupun sedekah. Itulah yang kemudian dididik kepada kita semuanya. Di bulan ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah. Karena kata beliau, yang paling afdol di dalam kita bersedekah adalah sedekah di Ramadan, di dalam Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjalani Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penghayatan untuk mentarbiyah ruhani kita. Di dalam kehidupan kita tentu banyak sekali yang kemudian harus terus kita perbaiki, yang harus terus kita didik di dalam kehidupan ini. Para sufi mengatakan yang pertama adalah takhalli. Kita harus terus menerus membersihkan diri kita, membersihkan diri kita dari berbagai hal-hal yang sifatnya keburukan, dari berbagai hal-hal yang sifatnya di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tahalli. Kita menghiasi diri kita dengan berbagai amal baik, dengan berbagai akhlakul karimah. Tentu ini yang kemudian akan mentajali kepada cahaya keimanan kita, cahaya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di malam yang penuh berkah ini, untuk proses tarbiyah kita tentu ada hal pokok, bahwa tarbiyah kita tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa fondasi tadi, takhalli tadi. Nah, takhalli, pembersihan diri kita, yang paling penting yang diingatkan kembali adalah, saya mengutip dari Sayyid Ali Al-Khawas yang dikutip di dalam kitab Minahus Saniyah Imam Asy'arani, tentang apa yang harus kita bersihkan di dalam diri kita. Fajami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu, kata beliau, dikatakan bahwa seluruh maksiat yang kita jalankan, yang kita lakukan, yaf'aluha al-'abdu, yang diperbuat oleh seorang hamba, innama sababuha aklul haram, sejatinya itu disebabkan semata-mata karena kita memakan barang yang haram atau makanan yang haram. Oleh karena itu kita diingatkan kembali, setelah kita membersihkan berbagai hal-hal yang sifatnya keburukan-keburukan, sifat-sifat yang tidak baik, maka yang paling penting adalah, kata beliau, dikatakan bahwa makanan yang kita makan dari hasil yang mungkin haram ini menyebabkan berbagai perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tangan kita, mata kita, lidah kita, telinga kita, kaki kita, ketika berbuat maksiat, hal itu, kata beliau, disebabkan karena kita memakan makanan yang haram. Oleh karena itu, ketika kita ingin proses tarbiyah ini berjalan dengan lancar, pendidikan berjalan lancar, maka salah satunya adalah kita introspeksi kembali, kita muhasabah kembali tentang apa yang kita makan, rizki yang kita dapatkan untuk menghidupi diri kita maupun keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan
kultum singkat ini memberikan kepada kita semuanya semangat untuk terus istiqomah di dalam mengisi akhir Ramadan, dan kita semuanya bisa mendapatkan derajat takwa, dan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.